Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Bolehkah kita tidak ikut sholat berjamaah tepat waktu dikarenakan pekerjaan yang mengharuskan kita bergantian sholat seperti security, karyawan pabrik, bagian konveyor, dan lain-lain. Barakallahu fiik. Secara hukum asli, kalau memang kita tidak punya udzur dan kita mendengar suara adzan, maka kita wajib untuk menghadirinya. Man sami'an nida falam ya'tihi fala sholata lahu. Karena di beberapa riwayat disebutkan Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mendengar adzan lalu dia tidak sholat berjamaah, maka sholatnya tidak ada nilainya. Di dalam riwayat yang lain, sebagaimana hadis tentang orang yang buta yang rumahnya jauh dari masjid lalu minta izin untuk tidak sholat berjamaah, maka Rasul menyampaikan, hal sami'tan nida, apakah kamu mendengar adzan? Maka kemudian dijawab, iya. Fa'ajib, maka kalau begitu kamu harus datang, begitu. Nah, berangkat dari hadis itu makanya Dr. Said Al-Qahtani, beliau di dalam kitabnya Sholatul Mu'min memberikan 6 udzur. Kalau seandainya kita punya, itu masih belum cukup untuk meninggalkan jamaah, yaitu buta, tidak ada yang nganter, gelap gulita, bahaya karena antara rumah ke masjid ada kebun-kebun, kemudian ditambah lagi dengan gelap gulita, ditambah lagi dengan jarak yang jauh, itu tidak diperbolehkan. Nabi Muhammad masih tetap terus memerintahkan untuk menjawab kalau nggak punya alasan, atau diperintahkan untuk sholat berjamaah. Nah, berangkat dari situlah maka barakallahu fiik, sholat berjamaah itu sebenarnya untuk laki-laki wajib kalau memang tiada memiliki udzur. Nah, kemudian yang selanjutnya, bagaimana kalau kita bekerja? Nah, untuk bekerja ini juga macam-macam. Kalau kerjaannya misalkan di tengah hutan atau apa, kan jelas gugur kewajiban berjamaah. Tapi kalau misalkan kerjanya di tengah-tengah komunitas, ada kesempatan, ada waktu, dan tidak berurusan sama sekali dengan mesin produksi, tidak berurusan lagi dengan keamanan dan lain sebagainya, maka juga nggak ada udzur. Nah, adapun kalau dalam kasus yang antum tanyakan, kalau memang itu pekerjaan bergantian, mengingat itu sistem kerja yang seperti itu diatur berpola, berputar, shift dan lain sebagainya, maka insya Allah di sini ada udzur. Di dalam kitab Mathalibu Ulin Nuha, ya, Syarah Muntahal Irodat, ya, di kitab fikih madzhab Hambali disebutkan bahwa wa yu'daru bitarkihima khaifu dororin bima'isyatin yahtajuha. Bagi orang yang sedang mencari nafkah, kalau memang harus meninggalkan sholat berjamaah, maka mendapat udzur, begitu. Nah, dalam kasus ini kalau memang pekerjaan itu memang kita nggak memiliki alternatif lain sementara, maka hukumnya tidak masalah. Nah, kalau yang ditanyakan sah apa tidaknya sholat sendirian pun juga sah. Kalau ditanyakan sah apa tidaknya, ya, yang ulama yang menganggap bahwa sholat berjamaah itu wajib ain, bahkan menjadi syarat sah sholat, itu hanya Ibnu Hazm. Tapi ini pendapat yang nyeleneh kata para ulama. Ya, pendapat terkeras yaitu dari Ibnu Taimiyah bahwa sholat berjamaah itu wajib, kalau tidak maka dosa, begitu aja. Tapi kalau Ibnu Hazm itu sampai ke level menyatakan tidak sah sholatnya kalau nggak berjamaah. Nah, yang seperti ini pendapat nyeleneh, jadi sehingga tidak perlu untuk dilirik dalam bab ini, tidak usah mempengaruhi pikiran kita. Nah, secara syar'inya ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Al-Mu'afiri, dikutip oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari. Jadi beliau bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kalau saya dengar adzan lalu saya sholat di rumah, bagaimana menurut Anda?" "Bagus, Hasan, Hasan." "Bagaimana kalau saya sholat berjamaahnya di rumah sama keluarga?" "Ahsan, lebih bagus, lebih bagus." "Bagaimana kalau saya sholatnya berjamaah di masjid?" "Fahuwa afdol, maka lebih utama." Nah, berangkat dari sini maka Ibnu Hajar menyampaikan, setelah ditarjih dari semua dalil yang ada, sholat berjamaah itu yang berbeda tingkatan derajatnya, tapi untuk sah tidaknya tidak berpengaruh. Sholat sendirian di rumah pun tetap sah, tetap sah. Nah, terus yang Ibnu Taimiyah tadi yang menganggap bahwa orang tidak berjamaah itu dihukumi dosa, tadi yang seperti apa? Itu yang menganggap bahwa sholat berjamaah itu nggak penting atau ngeremehin sholat berjamaah, itulah yang dosa. Karena sholat berjamaah itu lebih utama bagaimanapun juga bagi kaum laki-laki, seperti itu. Barakallahu fikum. Jadi kalau antum dalam suasana kerja seperti itu, boleh untuk kalau seandainya harus bergantian, sholatnya tidak tertib tepat pada waktunya dan lain sebagainya, maka
insya Allah ma'dzur karena untuk urusan ma'isyah. Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Abdurrahman ibn Abi So'ah, beliau suatu ketika bertanya mengenai saya ini kan kerjanya di tengah hutan wahai Rasulullah gitu ya. Maka kemudian Rasulullah SAW berpesan, "Idza kunta fi ghanamika aw badiyatika." Kalau kamu lagi di tengah hutan, lagi gembala kambing, nah kemudian tiba waktu sholat, maka adzanlah. Fa'adzin sautaka bin nida. Seperti itu. Kemudian sholatlah. Nah ini artinya orang yang ada di tengah hutan ya nggak perlu harus datang ke kampung dulu sholat berjamaah atau itu juga bukan begitu ya. Disuruh saja untuk ya sudah kamu sholat di tempat kerjamu sana, kerjamu di tengah hutan ya sholat saja di tengah hutan begitu maksudnya. Barakallahu fikum. Jadi intinya tidak masalah makdur kalau seandainya harus meninggalkan. Tapi akan lebih bagus sebenarnya antum sholat berjamaah bersama tim atau bersama teman-teman yang satu ini ya, satu grup ya, itu akan lebih bagus karena sholat berjamaah itu lebih utama dibandingkan sholat sendirian. Ini ada dalil yang lain. Sholatul rajul ma'ar rajul azka min sholatihi wahdahu. Sholat seseorang diikuti oleh satu orang atau dengan satu makmum lebih bagus daripada sholat sendiri. Wasolatul rajuli ma'ar rajulain azka. Dan sholatnya seorang laki-laki dengan dua orang makmum lebih gede lagi pahalanya. Seperti itu. Wa kullama kana aktsar kana afdol. Semakin banyak semakin bagus. Jadi untuk bab sholat berjamaah ini yang pertama ada sholat tepat waktu. Itu ada sunnahnya sendiri. Yang kedua sholat berjamaah. Itu ada sunnahnya sendiri. Sholat di masjid ada sunnahnya sendiri. Digabung jadi satu 27 derajat. Kalau dipisah-pisah tetap dapat keutamaan. Barakallahu fikum. جرحها فينا وذكراه تناغينا ألا أين الميامين